Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang nikmatnya tidak pernah berhenti diberikan kepada kita semuanya. Baik nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Bahkan jauh sebelum kita bisa meminta, Allah sudah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Sejak masih dalam kandungan, dilahirkan hingga kita membesar dan dibesarkan, kita sudah diberikan oleh Allah nikmat yang tanpa kita minta, dan hingga akhir hayat kita akan jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan tanpa permintaan kita. Oleh karena itu tugas kita adalah memperbesar kepekaan rasa kita bahwa semua yang pernah kita terima, yang telah kita terima adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itu, insya Allah kita menjadi lebih mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat ikhlas dalam membimbing umat manusia. Keikhlasannya menginspirasi para sahabat yang juga ikhlas mengajarkan Islam kepada generasi berikutnya. Disambung dengan keikhlasan para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama, hingga para pejuang Islam yang menyebarkan Islam di wilayah kita. Karena keikhlasan merekalah kita yang hidup jauh dari masa Nabi masih bisa merasakan indahnya agama Islam. Ini sekaligus menginspirasi bahwa keikhlasan memiliki dampak yang sangat panjang, bahkan abadi ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita mensifati keikhlasan Nabi, kita bisa mengambil inspirasi
sebagai penerus umat beliau, sehingga agama Islam tidak hanya berhenti di tangan kita, tetapi bersambung kepada generasi-generasi yang akan datang setelah kita. Dan kita menjadi bagian dari penyebar atau orang-orang yang dapat memberikan inspirasi kebaikan kepada generasi yang akan datang setelah kita. Selaku khotib pada kesempatan Jumat kali ini, izinkan kami berwasiat kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada kami pribadi. Mari senantiasa kita bina ketaatan kita kepada Allah. Terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah melalui tuntunan para rasul, Nabi kita yang diteruskan para ulama-ulama yang mengajarkan Islam di wilayah kita. Dan juga kita menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kalau kita teliti, kita tilik kepada definisi para ulama tentang at-taqwa, didefinisikan dengan sangat sederhana. Tetapi justru itu mencakup semua ajaran agama kita. Al-imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mewasiatkan bahwa seorang mukmin hendaknya tidak lepas dari 3 perkara. Bahkan seakan 3 perkara itu menjadi pondasi dasar, seakan dengan 3 perkara itu kita sudah cukup dalam beragama. Beliau mewasiatkan bahwa setiap mukmin hendaknya ada 3 perkara saja. Amrin yamtasiluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qadarin yardhabihi. Terhadap perintah dia kerjakan, terhadap larangan dia tinggalkan, dan terhadap takdir dia ridho. Jamaah rahimakumullah, kiranya nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini menjadi kunci dari kehidupan kita dalam berislam dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di awal khutbah tadi kami bacakan sebuah ayat yang sudah cukup populer. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Tercantum dalam kitab Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Jamaah rahimakumullah, untuk melihat 4 bulan itu apa saja, kita harus melihat pada hadis. Karena salah satu fungsi dari hadis adalah mubayyinul Quran, sebagai penjelas terhadap isi Quran. Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, riwayat dari Imam Ahmad, beliau mengatakan, haddatsana Ismail akhbarana Ayyub akhbarana Muhammad bin Sirin an Abi Bakrah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khadaba fi hujjatihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Beliau terima dari Ismail, Ismail menerima dari Ayyub, Ayyub menerima dari Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Sirin menerima dari Abi Bakrah. Abi Bakrah menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah fi hujjati. Beliau berkhutbah. Dalam khutbah itu beliau menyatakan,
Ala inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda. Ingatlah bahwa sungguhnya waktu itu berputar. Qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda. Berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahru. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kata Rasulullah. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasatun mutalawiyat. 3 bulan di antaranya itu adalah beriringan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Wa Rajaba mudharul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Sedangkan yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak setelah 2 Jumadai, yaitu Jumadil Awal wa Jumadil Tsani, kemudian antara Jumadai dan Rajab dan Sya'ban. Jamaah rahimakumullah. Yang ingin kita bahas adalah kemuliaan di bulan yang saat ini kita ada, bulan Rajab. Jamaah rahimakumullah, penamaan dari bulan-bulan itu sebagaimana juga dikutip oleh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwa kenapa bulan Shofar misalnya dikatakan sebagai bulan Shofar. Beliau mengatakan summiya bidzalika li khalwi buyutihim minhu. Shofar artinya kosong, sifar, kosong, nol. Kenapa dikatakan bulan Shofar sebagai bulan kosong? Karena saat itu rumah-rumah itu pada kosong ditinggalkan untuk bepergian atau untuk perang. Maka bulan itu dinamakan bulan Shofar. Kemudian bulan Jumadil Awal wa Jumadil Akhir. Kenapa dinamakan bulan nama itu dengan Jumadil Awal wa Jumadil Akhir? Summiya bidzalika li jumudil ma'i fihi. Karena hari itu, bulan-bulan itu, bulan-bulan yang airnya beku, musim dingin, maka dinamakan dengan Jumadil Awal wa Jumadil Akhir. Lalu kenapa bulan Rajab dikatakan bulan Rajab? Ibnu Katsir mengatakan minat tarjibi wa huwa ta'zim. Dari kata tarjib yang artinya sama dengan ta'zim atau penghormatan. Jamaah rahimakumullah. Apa yang istimewa dari bulan Rajab itu sendiri? Jamaah rahimakumullah, tadi korek kita membacakan satu ayat yang sangat relevan dengan bulan Rajab itu, yaitu bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra dan Mi'raj. Itu peristiwa yang sangat agung sehingga keistimewaan bulan Rajab itu kita bisa katakan karena di situ ada peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa itu sangat agung, sangat menggugah keimanan para sahabat kala itu, sekaligus menantang keimanan para orang-orang kafir Quraisy. Orang yang tidak percaya menjadi semakin tidak percaya, tetapi yang percaya dengan nubuahnya Nabi Muhammad SAW serta merta akan mengatakan shadaqta. Dan itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan As-Siddiq, karena beliau membenarkan kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, kisah itu sangat agung, diabadikan dalam Quran bahwa Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang secara lumrah kendaraan yang ada waktu itu hanya unta. Perjalanan jauhnya harus ditempuh dalam waktu 30 hari sekali perjalanan. Dan kalau pulang balik berarti 60 hari perjalanan. Tetapi itu hanya ditempuh dalam 1 malam. Bahkan ada yang mengatakan hanya 6 jam. Ada yang mengatakan hanya 4 jam. Bahkan ada yang kurang dari itu, ditilik ditandai dari hangatnya tempat tidur Rasulullah di samping Ka'bah. Kala itu Rasulullah SAW sedang bertidur
di samping Ka'bah dan tempat ditinggalkannya Rasulullah itu masih hangat. Ketika kembali tempat itu masih hangat, menunjukkan bahwa beliau Isra Mi'raj dalam waktu yang sangat singkat. Jamaah rahimakumullah, di peristiwa itu pula kita sudah sangat ma'ruf, sangat masyhur diturunkannya perintah sholat sebagai satu-satunya ibadah yang paling utama dalam agama kita. Yang lainnya bisa ditinggalkan ketika kita tidak mampu. Tetapi sholat menjadi ibadah yang sangat agung. Bahkan dalam segala kondisi, sholat masih harus tetap kita tegakkan. Karena tegaknya agama Islam adalah dengan sholat itu. As-sholatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama, siapa yang meninggalkannya berarti dia meninggalkan, menghancurkan agama. Jamaah rahimakumullah, peristiwa yang ketiga yang juga istimewa di bulan Rajab itu adalah konon Nur Muhammad diturunkan dalam rahim Sayyidah Aminah di tanggal 10 dari bulan Rajab. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, peristiwa itu kemudian dianjurkan para ulama kita berpuasa di tanggal 10 bulan Rajab atau tanggal 1 atau tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Oleh karena jamaah rahimakumullah, dengan kemuliaan-kemuliaan tadi wajar kalau kemudian Allah mengistimewakan bulan Rajab itu di antara arba'atun hurum. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Allah berpesan, fala tazolamu. Sebagaimana lanjutan dari ayat yang At-Taubah 36 tadi. Kita tidak boleh saling menzalimi. Dan memang dalam asas dasar muamalah tidak boleh ada kezaliman. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan itu kita bisa merenungi bahwa sejatinya asas dasar dari semua aspek yang kita kerjakan bukan hanya di bulan Rajab. Kita tidak boleh saling menzalimi, apalagi di bulan Rajab. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi renungan bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mengisi bulan ini, sehingga kita nanti disampaikan di bulan Ramadan dengan lebih siap lagi. Karena itu Rasulullah SAW menentukan Allah berkahi kita di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi ma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. وقال أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa yassir kullal asir wa tammim bil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa la dzikrullahi akbar.